Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran memahami evolusi. Saya Abdul Ghafur sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih Anda sudah berkunjung di saluran ini. Ini adalah video yang pertama mengenai evolusi yang insya Allah akan berlanjut dengan video-video yang lain. Nah, dalam kesempatan yang pertama ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas mengenai hal yang paling dasar dari evolusi, yaitu pengertian evolusi itu sendiri. Nah, selain itu ada dua hal yang lain, yaitu apa itu teori evolusi dan apa itu teori Darwin. Pembahasan ini saya anggap penting karena menurut salah satu pihak, pemikiran atau gagasan mengenai evolusi itu adalah pemikiran yang paling kontroversial yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Paling tidak benar bahwa saat ini pemikiran evolusi adalah yang paling kontroversial, atau paling tidak salah satu yang paling kontroversial. Dan yang menariknya, silang pendapat antara pihak yang pro dan kontra evolusi itu banyak diwarnai oleh ketidaksepahaman mengenai pengertian evolusi yang mereka perdebatkan itu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara Anda semua untuk membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya evolusi itu dalam pengertian yang dipakai di bidang sains, khususnya bidang biologi. Saya ingin membagi makna evolusi itu dalam dua kategori, yaitu makna atau pengertian umum dan pengertian khusus. Nah, secara umum dulu, evolusi dimaknai sebagai suatu peristiwa perubahan. Tetapi bukan sembarang perubahan, melainkan perubahan yang bersifat atau berlangsung perlahan-lahan secara bertahap. Ada yang menambahkan perubahan itu berlangsung lama, tetapi menurut saya lama atau sebentar itu relatif. Kemudian ada yang menambahkan perubahan itu dari yang sederhana menjadi kompleks. Ini juga tidak semua orang sependapat, ya, karena ada saja perubahan yang evolusi yang dari kompleks menjadi lebih sederhana. Jadi secara umum evolusi itu adalah perubahan yang berlangsung perlahan-lahan. Nah, ada yang mencoba untuk melawankan kata evolusi itu dengan revolusi, yang artinya adalah perubahan yang drastis, yang cepat dalam waktu yang singkat. Juga tidak semua orang sependapat, tetapi saya pikir ada gunanya untuk membandingkan dua istilah tadi untuk memberikan gambaran bahwa evolusi itu seperti apa. Nah, dengan pengertian umum seperti tadi, maka kata evolusi bisa diterapkan kepada apa saja. Misalnya, ada pemikiran tentang evolusi alam semesta, bahwa alam semesta ini yang ada sekarang ini terbentuknya tidak serta-merta seperti sekarang, seluas sekarang, tetapi kalau menurut teori yang banyak diterima saat ini, yaitu teori Big Bang, diawali dengan sebuah katakanlah partikel yang amat sangat kecil, kemudian dia mengembang, terus mengembang, bertambah luas, sehingga sekarang setelah berjalan waktu kurang lebih 14 triliun tahun, luasnya alam semesta ini dari tepi ke tepinya diperkirakan sekitar 93 triliun tahun perjalanan cahaya. Sebagai gambaran, 1 detik cahaya berjalan itu menempuh jarak 300.000 km. Anda bisa bayangkan, bahkan mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana luasnya alam semesta ini. Nah, bumi sendiri tidak terbentuk serta-merta. Perlu waktu sekitar 4 miliar tahun untuk terbentuk sampai sekarang. Nah, itulah evolusi alam semesta, termasuk evolusi bumi. Alam semesta masih terus mengembang, bumi pun terus berubah dari waktu ke waktu. Dalam contoh yang lain adalah evolusi pesawat terbang. Kita tahu bahwa pesawat terbang yang canggih yang kita miliki sekarang ini tidak serta-merta bisa diproduksi seperti sekarang. Ada perlu
proses yang sangat panjang. Paling tidak sejak awal 1800-an orang baru bisa membuat pesawat yang naiknya hanya beberapa meter dan terbangnya hanya berjarak beberapa meter. Tapi sekarang sudah ada pesawat yang ketinggiannya bisa mencapai berkilo-kilometer dengan jarak terbang yang ribuan kilometer. Kecepatannya yang dulu hanya bisa dikejar bahkan dengan berlari, tapi sekarang sudah bahkan melebihi kecepatan suara. Contoh yang lain adalah evolusi Michael Jackson, seperti kita temukan pada di YouTube misalnya. Ada konten yang menguraikan tentang evolusi perubahan wajah Michael Jackson. Bagaimana cara berbicara atau evolusi Michael Jackson dalam hal cara berbicara. Ada evolusi tarian Michael Jackson. Ada evolusi musik Michael Jackson. Ya. Sebenarnya kita sendiri juga mengalami perubahan. Ya. Katakanlah dari satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel spermatozoa menjadi sebuah sel zigot yang kemudian membelah menjadi janin di dalam rahim, lalu lahir sebagai bayi, berkembang sebagai balita, tumbuh dan berkembang lagi menjadi remaja, dewasa, dan tua. Proses perubahan itu kalau berdasarkan definisi umum tadi bisa saja disebut sebagai evolusi. Jadi itu pengertian umum. Tidak ada yang mempermasalahkan. Ya. Dengan pengertian umum seperti itu tidak ada persoalan, tidak ada perdebatan. Tetapi ketika kita bicara konsep evolusi yang lebih khusus dengan makna khusus, kita membatasi pengertian evolusi itu ke dalam perubahan pada makhluk hidup atau evolusi makhluk hidup. Nah, disinilah kontroversi itu terjadi. Ya, karena ini terjadi pada makhluk hidup, maka cabang ilmu yang mempelajarinya adalah biologi. Lebih spesifik lagi adalah biologi evolusi. Dan pengertian khusus inilah yang banyak kita temukan di pustaka-pustaka sekarang mengenai evolusi. Ini yang perlu kita pahami dengan baik, karena kontroversi itu berawal dari sini. Nah, kalau kita bicara evolusi, konsep evolusi atau pemikiran evolusi itu menempati dua posisi yang sangat berbeda. Di satu pihak, di cabang ilmu biologi, pemikiran atau konsep evolusi itu menempati posisi yang sangat terhormat, dipandang sebagai konsep yang paling penting di dalam biologi, yang paling mendasar, yang paling mencakup, yang merupakan pemersatu ilmu biologi. Tapi di lain pihak, di masyarakat di luar biologi, konsep atau pemikiran evolusi itu dianggap sebagai bualan saja. Nah, inilah yang perlu kita jembatani. Jembatannya adalah kesepahaman mengenai pengertian evolusi dari sudut pandang biologi. Tentu saja sebagai evolusi makhluk hidup atau yang lebih populer dengan sebutan evolusi organik atau evolusi biologis, maka evolusi itu terjadi pada makhluk hidup. Dengan demikian, contoh-contoh tadi, evolusi alam semesta, evolusi bumi, evolusi pesawat terbang, itu bukan evolusi dalam makna biologis. Dan perlu juga kita tekankan di sini bahwa kalau kita bicara evolusi sekarang, itu sebenarnya maknanya adalah makna biologis. Lalu kita coba lihat uraian yang diberikan oleh para ahli. Dalam hal ini pustaka tentang evolusi. Misalnya yang ditulis oleh Futuyma dan Kirkpatrick tahun 2017. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ulas di sini. Yang pertama adalah bahwa evolusi makhluk hidup itu adalah proses evolusi yang terjadi bukan pada individu. Bukan individu yang berevolusi. Karena itu, evolusi Michael Jackson, evolusi yang kita jelaskan perubahan dari embrio sampai dengan dewasa tua itu bukan evolusi.
Kalau dikatakan bahwa unggas atau burung itu berasal atau berevolusi dari reptil, lalu Anda membayangkan ada seekor kadal yang berubah menjadi seekor burung atau unggas yang lain, kalaupun terjadi, itu bukan evolusi. Lalu yang mengalami evolusi apa? Evolusi terjadi pada kumpulan atau kelompok individu makhluk hidup. Kumpulan individu. Atau lebih populer disebut sebagai populasi. Evolusi itu terjadi pada populasi. Tetapi kalau Anda membayangkan ada sekelompok kadal yang kemudian berubah menjadi sekawanan burung, itu juga bukan evolusi. Karena evolusi itu terjadi dalam sifat-sifat genetik, yaitu sifat-sifat yang diwariskan kepada keturunan. Dan dengan demikian maka evolusi itu berlangsung dengan melibatkan banyak generasi-generasi yang berturutan. Nah, itulah yang bisa kita tangkap, yang bisa kita ulas dari uraian yang diberikan oleh Futuyma dan Kirkpatrick. Nah, ada hal yang lain lagi yang juga penting saya kira untuk disampaikan di sini, bahwa seperti yang ditemukan di dalam kamus Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, evolusi itu terjadi pada spesies. Kita tahu spesies adalah kumpulan populasi. Terbentuknya spesies baru dari spesies yang sudah ada sebelumnya. Sehingga kalau kita sebut dari spesies A berevolusi menjadi spesies B. Kalau kita kemudian merunut balik perjalanan evolusi makhluk hidup itu, misalnya dari Z berasal dari Y dari X dan seterusnya sampai ke B sampai ke A, maka sebelum A itu tidak ada makhluk hidup. Nah, kalau dipertanyakan bagaimana proses dari tidak ada makhluk hidup di bumi sampai mula-mula ada, itu bukan pertanyaan yang dijawab oleh evolusi. Teori evolusi tidak membahas mengenai bagaimana mula-mula terbentuknya makhluk hidup. Gagasan evolusi baru berlaku setelah makhluk hidup itu ada, lalu mulai berubah. Nah, kalau kita ibaratkan sebuah perjalanan dari kota A ke kota B, maka ketika kaki mulai melangkah, saat itulah perjalanan dimulai. Walaupun belum sampai, tapi perjalanan sudah dimulai. Nah, kalau itu sebagai perjalanan evolusi, maka walaupun belum terbentuk spesies baru, tapi mulai ada perubahan, maka itu sudah dikatakan evolusi sudah terjadi. Itu saya kira hal-hal paling mendasar yang perlu kita pahami mengenai evolusi biologis, evolusi menurut sudut pandang biologi, dan yang merupakan gagasan yang sangat kontroversial itu. Darwin sendiri sebagai tokoh sentral dalam evolusi itu tidak menggunakan istilah evolusi ketika dia mulai pertama kali mencetuskan gagasannya ke publik. Dia menggunakan istilah descent with modification, yang artinya kurang lebih dihasilkannya keturunan yang mengalami serangkaian modifikasi. Nah, kita bisa memandang evolusi itu dengan demikian sebagai dua hal. Pertama, evolusi sebagai fakta, kedua, evolusi sebagai teori. Nah, sebagai fakta itu berarti peristiwa perubahan. Nah, pertanyaannya, apakah perubahan itu memang terjadi? Nah, itu perlu dibuktikan. Nah, dalam hal inilah ada yang namanya bukti-bukti evolusi. Kita akan bicarakan bukti-bukti evolusi ini dalam video yang akan datang. Tetapi cukuplah di sini sebagai gambaran bahwa bukti-bukti itu akhirnya dipakai sebagai argumen untuk menunjukkan, untuk membuktikan, meyakinkan bahwa evolusi memang benar-benar
peristiwa yang nyata. Nah, yang kedua, evolusi sebagai teori berarti ada teori evolusi. Ya. Nah, teori evolusi itu pengertiannya yang pertama adalah teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berevolusi. Yang kedua, teori evolusi itu adalah penjelasan atau teori yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya evolusi itu. Atau dengan kata lain, bagaimana mekanisme evolusi itu. Dalam hal bukti, walaupun sebenarnya pemikiran bahwa makhluk hidup itu berubah, spesies itu berubah, jenis-jenis makhluk hidup itu berubah, itu sudah ada sejak zaman Romawi. Tetapi para pendukung gagasan evolusi itu tidak ada yang berhasil untuk meyakinkan masyarakat bahwa memang evolusi itu terjadi. Karena itulah pemikiran evolusi itu minoritas. Hanya sedikit orang yang mengakuinya atau mau menerimanya. Sampai akhirnya Charles Darwin datang dengan memberikan sejumlah bukti yang didasarkan atas pengamatan-pengamatan ilmiah, jadi berupa data, yang akhirnya meyakinkan halayak ilmiah paling tidak bahwa evolusi itu memang terjadi. Dan sekarang di biologi, seperti tadi sudah saya sampaikan, di biologi sudah tidak ada lagi keraguan bahwa evolusi itu memang peristiwa yang benar-benar terjadi walaupun kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Nah, itulah kontribusi Darwin, memberikan bukti mengenai evolusi. Nah, lalu tentang teori evolusi, sebenarnya sudah ada orang yang mencoba menjelaskan bagaimana proses terjadinya evolusi itu. Yang paling terkenal saya kira orang itu adalah, yang pertama adalah orang yang bernama Lamarck dari Perancis. Penjelasan versi Lamarck mengenai mekanisme evolusi itu didasarkan atas prinsip atau hukum use and disuse, digunakan dan tidak digunakannya suatu organ. Kalau organ itu digunakan akan berkembang, maka kalau tidak dipergunakan akan menyusut atau hilang. Nah, kalau penjelasan ini diterapkan dalam kasus leher jerapah misalnya, ini contoh yang paling terkenal, pertanyaan mengapa jerapah sekarang lehernya sangat panjang, maka penjelasan versi Lamarck itu adalah dulunya jerapah-jerapah itu lehernya biasa-biasa saja, makan pucuk-pucuk daun yang tingginya tidak menjadi masalah buat mereka. Dengan mudah mereka menjangkaunya. Tetapi lama-kelamaan yang rendah-rendah itu habis, yang tersisa adalah pucuk-pucuk yang lebih tinggi. Mau tidak mau, jerapah harus agak mendongak untuk mendapatkan makanan. Lama-lama yang sedikit lebih tinggi habis, yang tersisa yang lebih tinggi, sehingga para jerapah harus lebih mendongak lagi. Begitu seterusnya, makin lama harus makin mendongak, leher menjadi direntang-rentangkan, dikencang-kencangkan, dan itu berdampak menjadi lehernya menjadi lebih panjang. Dan ketika dihasilkan keturunan generasi berikutnya, leher mereka juga lebih panjang. Dan mereka juga memanjang-manjangkan lehernya, mendongak-dongakkan lehernya, sehingga keturunan yang berikutnya lagi itu menjadi lebih panjang lagi. Begitu seterusnya sampai terbentuk jerapah yang ada sekarang yang lehernya sangat panjang itu. Itu penjelasan versi Lamarck. Nah, penjelasan atau teori versi Lamarck ini disebut sebagai teori evolusi Lamarck atau disingkat teori Lamarck. Nah, teori Lamarck ini sekarang sudah tidak dipakai lagi karena ada percobaan yang menunjukkan bahwa sejumlah tikus dipelihara, lalu ekornya dipotong semua, dan dibiarkan mereka berkembang biak, generasi berikutnya tetap berekor. Dipotong lagi, generasi berikutnya lagi masih berekor, dipotong lagi, dan seterusnya sampai 20 generasi, tetap saja keturunan berikutnya berekor. Kalau menurut versi Lamarck seharusnya itu lama-kelamaan generasi-generasi selanjutnya akan tidak berekor. Nah, karena itulah
maka teori Lamarck tidak lagi dipakai. Darwin datang dengan penjelasan versi lain yang disebut sebagai teori evolusi Darwin atau disingkat teori Darwin. Nah, teori Darwin menekankan bahwa evolusi itu terjadi atau mekanisme evolusi itu adalah melalui proses yang disebut seleksi alami atau natural selection. Kita akan bahas mengenai natural selection ini dalam video yang lain, tetapi barangkali cukup kalau kita katakan saat ini bahwa seleksi alami itu esensinya adalah persaingan di antara anggota populasi, di antara kawanan individu tadi dalam memperebutkan atau mendapatkan sumber daya yang terbatas. Yang unggul dalam persaingan itu akan bertahan hidup dan menghasilkan keturunan, dan keturunannya akan mewarisi keunggulan dari leluhurnya. Begitulah esensi dari teori evolusi Darwin. Nah, penjelasan Darwin tadi kalau diterapkan kepada leher jerapah, maka ceritanya dimulai dari sekumpulan atau suatu populasi jerapah yang lehernya biasa-biasa saja, tidak panjang. Tetapi di dalam populasi itu ada variasi. Ada yang sedikit yang paling pendek lehernya, umumnya sedang-sedang, dan ada sebagian kecil yang lebih panjang daripada yang lain. Nah, ketika makanan yang rendah sudah habis, maka individu-individu yang lehernya paling pendek itu tidak akan mendapat makanan dalam jumlah yang cukup, sehingga mereka tidak bisa hidup secara optimal dan mencapai usia reproduksi. Kalaupun bisa bereproduksi, reproduksinya tidak akan optimal. Keturunannya lebih sedikit jauh daripada yang berleher individu yang berleher sedang dan panjang. Di generasi berikutnya, secara rata-rata leher itu lebih panjang daripada rata-rata leher di generasi sebelumnya. Tetapi masih ada variasi juga di antara mereka. Ada yang paling pendek, umumnya sedang-sedang, dan ada yang paling panjang, sedikit lebih panjang daripada yang lain. Nah, ketika makanan yang sedikit lebih tinggi itu habis juga, maka yang tersisa yang lebih tinggi, maka individu-individu yang paling pendek lehernya akan kekurangan makanan. Ya, ceritanya berulang seperti sebelumnya, sehingga kemudian individu-individu yang lehernya sedang dan panjang itu bisa mencapai usia reproduksi dan menghasilkan keturunan yang banyak. Di generasi yang berikutnya, rata-rata leher itu lebih panjang daripada rata-rata leher di generasi sebelumnya. Tetapi mereka sendiri tetap bervariasi, ada yang paling pendek, umumnya sedang-sedang, dan ada yang lebih panjang daripada yang lain. Begitu seterusnya ceritanya berulang selama bergenerasi-generasi sampai akhirnya terbentuklah generasi yang di dalam populasinya jerapah itu lehernya panjang-panjang seperti sekarang. Nah, penjelasan Darwin seperti ini adalah penjelasan yang sampai saat ini paling bisa diterima dibandingkan dengan penjelasan sebelumnya yang diberikan oleh Lamarck misalnya. Dengan demikian, Darwin punya dua kontribusi ya. Pertama tadi bukti evolusi, dan yang kedua memberikan penjelasan bagaimana proses atau mekanisme terjadinya evolusi. Nah, dengan kontribusi tadi, maka Darwin merupakan sosok yang sangat penting, paling penting dalam pemikiran tentang evolusi, dan karena konsep evolusi itu merupakan konsep yang paling penting dalam biologi, maka Darwin pun menjadi tokoh yang paling penting dalam biologi. Baik, sebagai rangkuman mungkin bisa kita katakan sekarang bahwa kita sudah membicarakan tiga pengertian. Yang pertama adalah evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan yang berlangsung perlahan-lahan, bertahap dalam hal proporsi sifat-sifat genetik yang ada di dalam populasi dan berlangsung dari generasi ke generasi
yang berturutan. Teori evolusi adalah teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berevolusi. Juga teori yang mengatakan atau memberikan penjelasan, teori yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya evolusi. Teori Darwin adalah salah satu versi dari teori evolusi, yaitu teori evolusi yang diberikan oleh Charles Darwin. Teori Darwin menekankan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alami atau natural selection. Sebenarnya beda antara teori evolusi dengan teori Darwin. Teori Darwin hanya salah satu teori evolusi. Tetapi sekarang karena teori Darwin itu adalah penjelasan yang paling diterima untuk evolusi, maka tampaknya sekarang teori Darwin diidentikan dengan teori evolusi. Nah, apa yang sudah kita bahas tadi, saya jelaskan tadi, memang sifatnya masih umum, belum terlalu teknis dalam bahasa evolusi, tetapi mudah-mudahan cukup memberikan penjelasan yang relatif mudah diterima oleh berbagai anggota masyarakat dari berbagai tingkatan pendidikan, sehingga di masyarakat tidak lagi ada kesalahpahaman mengenai apa itu evolusi. Dan dengan demikian perdebatan kalaupun masih ada bisa berlangsung dengan lebih produktif, lebih positif, dan lebih mencerdaskan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.